Halo semuanya, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi. Hari ini, kita mau bahas sesuatu yang kedengarannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Kita akan ngobrolin soal ketaatan, dan gimana satu kata ya untuk Tuhan, itu bisa jadi kunci yang membuka semua janjinya yang hebat buat hidup kita. Coba deh kita jujur sama diri sendiri sebentar. Pernah nggak sih ngerasa Tuhan kayaknya lagi ngarahin kita ke satu tujuan, tapi otak kita langsung teriak, tunggu dulu, ini nggak masuk akal. Atau mungkin rasa takut dan rasa nyaman sama kondisi sekarang ini bikin kita jadi ragu-ragu buat melangkah. Kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Itu pergumulan yang manusiawi banget dan kita akan bedah bareng-bareng. Oke, mari kita selami ini lebih dalam lagi ya. Sebenarnya kenapa sih taat itu kadang terasa berat banget, padahal jauh di dalam hati kita tahu itu jalan yang terbaik? Nah, ini dia masalahnya. Sering banget kita tuh kelewatan rencana-rencana besar yang udah Tuhan siapin, cuma gara-gara kita ragu. Kita terlalu banyak mikir, terlalu takut, atau ya terlalu nyaman sama yang ada sekarang. Persis kayak Yusuf yang nanti kita bahas, pergumulannya tuh berat banget, sampai-sampai dia pengen mundur diam-diam dari panggilan Tuhan. Nah, sekarang bagian yang paling menarik. Siapa sih sebenarnya orang yang Tuhan pilih buat ngejalanin rencana-rencana besarnya? Jawabannya, ini mungkin bakal bikin kita semua kaget sekaligus lega. Ini dia kabar baiknya, Tuhan itu nggak lagi nyari orang yang paling sempurna, paling suci, atau yang paling berbakat. Dia cuma mencari satu hal, hati yang bersedia. Dia mencari orang yang di tengah semua kekurangan dan keraguannya, berani angkat tangan dan bilang, "Ya Tuhan, aku mau. Pakai aku." Cuma dengan modal kesediaan itu, Tuhan bisa bikin hal-hal yang mustahil jadi mungkin. Dan ini bukan cuma teori loh, ini contoh nyata yang sangat kuat. Satu keputusan untuk taat dari satu orang itu bisa membuka pintu berkat buat ribuan bahkan jutaan orang lain. Jadi jangan pernah anggap remeh yang kita berikan kepada Tuhan. Dampaknya itu jauh lebih besar dari yang kita bisa bayangkan. Oke, sekarang kita pindah ke dua teladan ketaatan yang paling dahsyat dalam sejarah. Kita akan lihat gimana kisah mereka dibangun di atas prinsip kesediaan yang sama. Di sini kita punya Maria dan Yusuf. Coba bayangin, mereka ini bukan siapa-siapa di mata dunia. Cuma seorang gadis desa dan seorang tukang kayu. Orang biasa banget, tapi dipanggil buat tujuan yang luar biasa. Dan yang menarik, lihat perbedaannya. Maria itu menerima sapaan berkat di awal, sementara Yusuf harus melewati pergumulan batin dulu. Kisah Maria itu dimulai dengan anugerah yang mendahului tugasnya. Malaikat menyapa dia yang dikaruniai, bahkan sebelum Maria tahu apa yang akan terjadi. Ini pengingat yang indah buat kita semua. Kasih karunia Tuhan itu selalu ada duluan sebelum panggilannya datang dalam hidup kita. Nah, pertanyaan Maria ini penting banget untuk kita pahami. Ini bukan tanda dia nggak percaya ya. Sama sekali bukan. Ini pertanyaan tulus dari hati yang mau tahu bagaimana caranya melakukan kehendak Tuhan. Dia nggak meragukan kuasa Tuhan. Dia cuma butuh petunjuk praktis supaya bisa taat. Dan inilah puncaknya. Inilah deklarasi iman yang total. Tanpa ngerti semua detailnya, tanpa tahu gimana reaksi orang tua, masyarakat, atau tunangannya, Maria menyerahkan dirinya sepenuhnya. Inilah inti dari ketaatan sejati, sebuah penyerahan diri karena kita percaya pada siapa yang memanggil, bukan pada apa yang kita pahami. Sekarang, kita coba pindah ke sudut pandang Yusuf. Bayangin deh posisinya, pasti bingung banget kan? Dia ada di tengah konflik batin yang luar biasa. Tapi bahkan di tengah kebingungannya itu, Alkitab mencatat hatinya tetap tulus. Dia mau melakukan hal yang benar tanpa mempermalukan wanita yang dia cintai. Dan tepat di puncak pergumulannya, Tuhan turun tangan. Lewat mimpi, Tuhan kasih dia kejelasan. Dan perhatiin deh kata-kata kuncinya, janganlah engkau takut. Tuhan itu tahu persis apa yang kita takutkan, dan Dia selalu memberikan peneguhan yang kita butuhkan untuk berani melangkah dalam iman. Dan ini gambaran ketaatan sejati yang keren banget. Begitu dapat kejelasan dari Tuhan, Yusuf nggak pakai nunda. Dia nggak diskusi lagi atau minta tanda kedua. Dia langsung bertindak. Ketaatan yang segera itu adalah buah dari kepercayaan yang total. Jadi, apa hasil dari tindakan iman mereka berdua? Dampaknya itu nggak cuma buat mereka, tapi juga buat keluarga dan generasi-generasi setelahnya. Nah, ini bagian yang benar-benar luar biasa. Ketaatan Maria dan Yusuf ternyata memberkati seluruh keluarga mereka. Coba lihat saudara-saudara Yesus yang awalnya mungkin skeptis, pada akhirnya diubahkan jadi pilar-pilar gereja mula-mula. Yakobus jadi pemimpin gereja, Yudas menulis kitab di Alkitab. Ini bukti nyata bahwa ketaatan kita hari ini bisa mengubah takdir keluarga kita di masa depan. Warisan itu bahkan lebih dari sekedar di dunia ini.
Alkitab menjanjikan sebuah mahkota abadi bagi setiap orang yang dengan setia menyelesaikan perlombaan iman mereka di bumi. Ini adalah penghargaan kekal yang tersedia untuk kita semua yang memilih jalan ketaatan. Semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Gimana caranya kita bisa menerapkan ini semua dalam hidup kita sendiri, mulai hari ini juga? Oke, ini dia 3 langkah yang sangat praktis. Pertama, coba deh ambil waktu tenang sejenak dan ingat-ingat lagi, apa pesan terakhir yang Tuhan taruh di hati Anda? Mungkin sebuah ide, nasihat, atau panggilan yang terus kepikiran. Kedua, jangan ragu minta peneguhan dari Roh Kudus. Mintalah damai sejahtera dan kepastian darinya. Dan yang ketiga, ini yang terpenting. Setelah Anda yakin, lakukan. Jangan ditunda-tunda lagi. Ambil langkah iman itu sekecil apapun kelihatannya. Saya suka banget analogi ini. Hidup kita itu ada di tangan sang konduktor agung. Kadang kita nggak ngerti kenapa kita harus memainkan nada tertentu. Tapi kalau kita percaya dan terus mengikuti arahannya, kita akan menjadi bagian dari sebuah simfoni yang jauh lebih indah dan megah dari yang pernah kita bayangkan. Jadi teman-teman, inilah intinya. Pilihan Anda untuk taat hari ini, baik dalam hal kecil maupun besar, adalah kunci yang akan membuka pintu penggenapan janji Tuhan dalam hidup Anda. Dan bukan cuma itu, ketaatan Anda akan menjadi warisan berkat bagi orang-orang di sekitar Anda dan generasi yang akan datang. Terima kasih telah menyimak pembahasan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.